jumlah orangnya, wajib pajaknya ada 1.000 orang. Oke? Dari 1.000 orang ini, ternyata 1.000 orang ini kalau dikumpulkan menguasai, ini kasih dolar ya, itu kekayaannya 1 juta. Ya, ada 1.000 orang wajib pajak, total kekayaannya ada 1 juta. Lalu dia melihat satu fenomena. Ternyata 80% dari 1.000 ini, berarti berapa orang? 800 ya. 800, oke? Ya, berarti ini 20%-nya ya, 800. Sisanya berarti berapa? 200. Ya. Ternyata yang 80% ini, ya ini kelompok A, ini kelompok B, ya. Ternyata menguasai kekayaan ini hanya 20%. Jadi berapa? 200.000. Sisanya berarti 800.000. Ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kira-kira kalau saya jadi Pareto, saya pilih yang kelompok mana? Kelompok B. Cuma 200 orang, saya bisa nagih sampai 800.000. Konsep itulah yang dikenal dengan yang namanya 80-20, 80-20. Ya. Ibu punya obat ada berapa banyak di farmasi? Ini ibu boleh periksa sendiri ya, karena ini udah rule of thumb, artinya apa itu? Aturan yang ada di dunia ini. Obat ibu ada 300 jenis. Ya. Misalkan pendapatan dari obat selama sebulan, ya revenue ya, saya ngomong ya. Ya, ada yang tahu nggak berapa? 5 miliar. 5 miliar itu berapa? M aja lah. Nah, 20% ini 80%. Ya, 20%-nya berapa? 60. Ini berarti 240. Di sini 80%. Di sini berarti berapa? 80%-nya? Berapa? 4M, sisanya 1M. Ya, bisa coret. Jadi kalau saya mau mendapatkan revenue dari farmasi, saya akan fokus ke artinya obat ini nggak boleh kosong. Benar nggak? Antibiotik. Ya. Itu yang namanya dengan konsep Pareto. Apalagi, misalkan, Pak, antrian di farmasi Pak. Oke, kita lihat. Ada berapa poli di rumah sakit? Mana? 9. 59. Kenapa nggak 60 sih? 60 ya? Oh, belum mencapai. Oke. Nanti kerja susah kan ya? Ya udah Pak. 60 ada 60. Poli ada 60. Ya. Masing-masing poli ada datanya di farmasi berapa lama resepnya. Berapa lama apa? Untuk racikannya. Dihitung di sini. Ya. Ini waktu. Tinggal Bapak Ibu cari. Oh, ternyata dari 60 poli ini 20%-nya berapa? 12 kan? Benar ya? 12 poli ini nih yang berkontribusi 80% dari waktu tunggu kita. Jadi improvement kita ketika mau menurunkan waktu antrian di farmasi, nggak usah 60 poli, cukup 12 saja. 12 ini dampaknya 80%. Jadi kita nggak usah kerja keras, tapi kerja Keras. tuh maksudnya. Paham sampai sini? Oke. Apa?
Klaim pending kita bisa bagi menjadi apa? BPJS? Apalagi? BPJS saja? Rawat jalan, rawat inap? Bisa dibagi gitu? Nah, tadi kan sudah dibahas yang stratifikasi kan? Nah, stratifikasi kita gunakan untuk membentuknya. Klaim pending kita bisa bagi-bagi nggak? Oh, saya bisa Pak, berdasarkan rawat jalan, rawat inap. Ada rawat lagi nggak yang lain? Nggak ada. Oke, berdasarkan polinya? Nggak ada poli. Tinggal dibagi. Rawat jalan sama rawat inap paling tinggi mana klaimnya? Rawat inap. Rawat inap nggak ada polinya ya? Nggak ada. Oke. Rawat inap tapi ada penyakitnya apa enggak? Bisa ada datanya enggak? Bisa dibuat sertifikasinya enggak? Kita lihat di situ. Ya. Itu akan memunculkan pola-pola kecurigaan. Oh, ternyata dari apa? Kita bisa bagi satu ya dari umur pasiennya, dua dari apa besar tagihannya. Semakin besar tagihannya semakin rumit nggak prosesnya? Hah? Makin rumit kan? Nah, kita lihat di situ. Opa ternyata yang klaimnya di atas 1 juta sampai 2 juta yang paling lama waktunya. Itu kita sertifikasi. Oh, berarti solusinya nanti kira-kira yang plafonnya 1 juta sampai 2 juta kira-kira butuh dokumentasinya apa aja. Nah, itu yang kemudian kita sederhanakan. Itu bayangannya nanti ke depan solusinya. Ya. Jadi itu yang namanya melakukan stratifikasi. Dipilah-pilah nih. Antrian Pak, kita ngantri lama Pak. Coba lihat jam kedatangan. Jam berapa sih yang paling banyak datangnya ngantri? Oh, jam 3 sampai jam 4 Pak. Oke. Itu yang dikatakan dengan faktor dominan. Ya. Itu dikatakan dengan data understanding. Kita memahami masalah berdasarkan data. Oke, data antrian di farmasi. Rata-rata misalkan dari 8 menit sekarang 15 menit. Itu topik apa tema besarnya. Dipahami lagi pakai streamline kelihatan bottleneck-nya di sini. Pakai Pareto kelihatan, oh ternyata dari poli jantung Pak yang lama karena obatnya banyak. Nah, berarti saya nanti perbaikannya coba resep poli jantung gimana ya? Poli penyakit apa poli jantung namanya? Itulah ya. Nah, itu nanti bayangan solusinya. Jadi nggak semuanya kita akan perbaiki. Kita cari mana faktor yang dominan. Jadi sehingga ketika kita melakukan ini tidak akan ada lagi solusi yang tidak berdampak signifikan. Udah capek-capek improvement, udah capek perbaikan, hasilnya nggak kelihatan. Artinya apa? Kita salah mengidentifikasi faktor penyebab masalahnya. Oke, sudah jam 17:40. Yes. Saya pikir sudah cukup untuk hari ini. Untuk besok saya mohon bapak-bapak dan ibu sekalian menggunakan sepatunya yang Keds ya. Karena besok kita akan lari-lari ya, olahraga. Jadi